Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah fakana khaira rasulin li khairi ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan pada hari yang berbahagia ini dengan iradah inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperjumpakan di tempat yang sama-sama kita cintai, yaitu di STID atau Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Aceh Barat Daya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mempelajari sirah daripada beliau, jejak langkahnya, kelak kita mendapatkan syafaat daripada Rasul tentunya. Amin ya rabbal alamin. Penghormatan kita bersama kepada Bapak Ketua STID Muhammadiyah STID Muhammadiyah Abdiyah yang bersedia hadir dan tadi sudah memberikan kata sambutan Bapak Kandidat Dr. Zaki Abdillah SEMM. Mudah-mudahan arahan tadi tentu menjadi kata kunci dalam pertemuan kita hari ini. Juga kepada Bangda Bapak Ifandi Akmal MA MPD, beliau sebagai wakil. Ada juga dari para pengajar, cuma saya tidak tahu semua. Ada Ustaz Tanzil yang berhadir, kemudian beberapa yang lain, ada Ustaz yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Dan juga yang kami banggakan, tamu-tamu istimewa, para mahasiswi STID Muhammadiyah Abdiyah Aceh Barat Daya yang sudah meluangkan waktu. Pada hari ini sejatinya adalah silaturahim, karena sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Ifandi bahwa saya sama pulang kampung memang dari Abdiyah juga. Di sela-sela pulang kampung itu bersilaturahim, dan saya senang bahagia bisa berjumpa dengan para mahasiswi STID Muhammadiyah Abdiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang dimuliakan, sejenak mungkin nanti ada diskusi karena hari ini tentu kuliah umum. Kita bisa berdiskusi, bertukar pandangan supaya tidak satu arah saja. Tapi izinkan saya memberikan sedikit pengantar barangkali untuk diskusi kita pada hari ini, kuliah umum pada hari ini, berkenaan dengan tema yang menarik dan setiap hari mungkin kita hadapi, kita pada level pribadi, masyarakat, berbangsa, bertanah air, yaitu memaknai keberagaman dalam beragama. Rekan-rekan para mahasiswa-mahasiswi yang dimuliakan, perbedaan, kata kuncinya perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Jadi perbedaan dalam Islam adalah sebuah keniscayaan, artinya sesuatu yang memang demikian. Bahkan wujudnya kita ini juga karena ada perbedaan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada orang Indonesia, ada orang Amerika, ada orang Timur Tengah, ada malam, ada siang, jadi perbedaan. Maka di awal kita membaca sebuah firman Allah, surat Al-Hujurat, yang artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya
kami menciptakan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal. Makanya nanti dalam perbedaan itu dari mana asalnya, apabila diteliti sudah ada sebelum manusia diciptakan, bahkan ketika manusia diciptakan dari masa Nabi Adam, bahkan masa Rasulullah SAW secara lebih khusus, sudah ada perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, bagaimana kita menyikapinya sehingga perbedaan itu tidak menjadi sebuah perpecahan, perbedaan itu tidak kemudian menghancurkan, tapi perbedaan menjadi sebuah khazanah, bahkan saling menguatkan. Nah, mudah-mudahan item tersebut nanti bisa kita capai, mudah-mudahan walaupun tidak 100%, sebahagiannya. Para peserta kuliah umum yang dimuliakan, Rasulullah SAW di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan, jadi Sahih Bukhari Sahih Muslim muttafaqun alaih atau Syekhani. Imam Bukhari namanya nanti tolong diulang, Imam Abu Abdillah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mughirah ibnu Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Imam Muslim Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi. Jadi kalau kita sebut dari Sahih Bukhari Muslim, sudah secara sanadnya, secara konten isinya sahih. Bahkan disebutkan kitab yang paling sahih, walaupun tidak kita bandingkan dengan Al-Quran, itu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi ada hal yang terjadi pada masa Rasulullah, bahkan beliau masih hidup, masih ada. Karena kita patronnya ke sana. Kalau kita ingin mengukur bagaimana kehidupan kita, tentu patron adalah baginda Rasulullah SAW. Setelah perang Khandaq atau perang Ahzab, disebut Khandaq karena para sahabat menggali parit untuk menghadapi 10.000 orang yang berkumpul ingin menyerang Rasulullah di kota Madinah. Sehingga digali parit atas inisiatif daripada Salman Al-Farisi. Disebut dengan Ahzab karena berkelompok-kelompok yang kemudian nanti mereka diterbangkan oleh angin yang kencang. Nah, intinya adalah disebut dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, saat Rasulullah pulang daripada perang Khandaq, ada asbabul wurud. Kalau Al-Quran namanya asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran namanya asbabun nuzul. Nanti umpamanya baca bismillah, kenapa ada yang baca ada yang tidak, atau surat Fatihah, ini ada asbabun nuzulnya. Nanti kita dalam diskusi kita perluas atau kita pertajam. Ini asbabul wurud, sebab konteks hadis itu diucapkan, atau konteks penyabdaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah setelah perang Ahzab, perang Khandaq, beliau menyampaikan pesan kepada sahabat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusalliyanna ahadum minkum al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah salah seorang di antara kalian salat asar illa fi Bani Quraidah, kecuali di Bani Quraidah. Ini hadisnya jelas. Hadisnya jelas, tapi nanti coba lihat dalam pemaknaannya atau prakteknya. Saya ulangi, ini hadis terdapat dalam Sahih Bukhari, terdapat dalam Sahih Muslim. Artinya secara kualitasnya sudah tidak dipertanyakan lagi. Janganlah salah seorang di antara kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Ini kan jelas ya, terang hadisnya kan, terang. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah memerintahkan para sahabat, sabdanya jelas beliau sampaikan. Tapi dalam implikasinya ketika para sahabat dalam perjalanan, tiba-tiba azan asar. Nah, di sini para sahabat kemudian terbagi dua pandangan mereka. Ada sebahagian menyatakan, ini sudah azan. Salat as-salatu ala waqtiha, salat di atas waktu itu lebih utama. Jadi kita salat terus kemudian berangkat ke Bani Quraidah. Ada yang memaknakan demikian. Jadi salat di perjalanan, mengambil makna yang tersirat. Ada sebahagian yang lain menyebutkan, maksud Rasulullah bukan salat di perjalanan, maksud beliau kita cepat sampai ke Bani Quraidah, di Bani Quraidah nanti kita salat. Sehingga ada yang salat di Bani Quraidah,
ada yang salat dalam perjalanan. Nah, ini kan ada dua pemahaman. Hadisnya jelas, sanadnya jelas, isinya jelas, tidak dipersoalkan, tapi mengenai pemahaman berbeda. Disebut, kalau kita ingin melihat rinciannya itu, disebut di dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari oleh Al-Imam Al-Hafidz Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani, dijelaskan, atau di dalam Syarah Sahih Muslim disebutkan oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang wafat tahun 676 Hijriah. Disebutkan cerita ini. Macam ada cerita ini. Nah, apa yang terjadi? Dua pemahaman. Kemudian pemahaman tersebut dikonfirmasi kepada Rasulullah. Jadi sampai berita itu kepada Rasulullah. Apa yang terjadi kira-kira? Apakah beliau kemudian menyalahkan salah satunya, atau beliau dalam tanda petik marah kepada para sahabat yang diutus tadi? Karena Rasul sudah jelas-jelas menyebutkan la yusalliyanna ahadum minkum al-asra illa fi Bani Quraidah. Ternyata para peserta kuliah umum yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam sahih syarah Sahih Muslim, fama annafal fariqain. Rasulullah tidak menyalahkan dua kelompok. Rasul tidak menyalahkan kelompok yang salat di jalan, maksudnya dalam perjalanan karena ingin cepat ke sana, tidak beliau salahkan. Kemudian kelompok yang salat di Bani Quraidah, walaupun hampir mendekati maghrib ketika itu karena perintah Rasulullah di Bani Quraidah, juga tidak salah. Dua-duanya benar. Semua sahabat ini telah beristihad. Jadi dua-duanya benar. Ini kesimpulan yang awal dulu kita sampaikan, bahwa perbedaan keberagaman dalam pemahaman atau beragama itu dalam konteks Islaman sudah terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum nanti kalau teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa membuka literatur, itu banyak sekali. Contoh misalnya mengenai menyapu kepala. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Menyapu kepala, nanti juga pemahamannya beragam. Ada pula misalnya mengenai berapa jumlah ahli Jumat. Kan ayatnya itu idza nudiya lis sholati mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Ini juga pandangan sangat beragam. Atau yang paling dekat, mungkin yang paling dekat dengan kita, yang biasa kita ulang-ulangi, yang disebut dengan sab'ul masani, membaca suratul Fatihah. Jadi di dalam Sahih Bukhari ada seorang sahabat namanya Abi Sa'id Ibnul Mu'alla. Ketika beliau sedang salat, Rasul panggil. Kata beliau tidak jawab, katanya ingin saya selesaikan salat dulu baru saya menyambut seruan Rasulullah. Selesai beliau salat sunnah, beliau datang kepada Rasulullah. Kemudian Rasul langsung bertanya, "Mana aka anta dia?" Tadi alasannya kenapa tidak sambut saya panggil. Dia mau jawab, "Saya lagi salat wahai Rasulullah, saya selesaikan salat saya dulu." Tapi kata Rasulullah, "Alam yakulillah, bukankah Allah sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi wa lirasul idza da'akum lima yuhyikum." Penuhilah perintah Allah dan perintah Rasulnya kalau Allah dan Rasul memanggil. Kata Rasulullah, ini yang menjadi catatan kita apa? Kata Rasul, nanti saya akan mengajarkan kepadamu sebuah surat di dalam Al-Quran yang mengagumkan. Sehingga sebelum mereka bubar, masa Rasulullah belum keluar masjid, sahabat mengingatkan Rasul, alam taqul, bukankah Rasul sudah menyampaikan ingin mengajarkan sebuah surat yang begitu mengagumkan dalam Al-Quran? Kata Rasulullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Baca suratul Fatihah. Ya sab'ul masani, dianya 7 ayat yang diulang-ulang, misalnya dalam salat fardu, salat sunnah. Wal Qur'anul azim alladzi utitu, dianya adalah Al-Qur'an yang agung yang diturunkan kepadaku. Jadi nanti kalau teman-teman rekan mahasiswa, mahasiswi membaca dalam tafsir Imam atau Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, itu polarisasinya banyak. Bagaimana mazhab Imam Malik, bagaimana mazhab fikih misalnya dalam memahaminya, mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya terkoneksi. Alasan pandangannya itu kembali kepada hadis.
ada riwayatnya. Nah ini pandangan-pandangan, dan banyak lagi kalau kita ingin membaca, mentelaah banyak tentunya. Tapi kita ingin sampaikan bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan dan sudah pernah terjadi langsung pada masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan para mahasiswa-mahasiswi kuliah umum yang dimuliakan. Ya. Oke, jadi tentu timbul pertanyaan, ya. Apa pertanyaannya? Kira-kira kenapa bisa berbeda gitu? Kenapa bisa berbeda ayatnya, Al-Qur'annya, ayatnya 6666 ayat. Kemudian hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya. Hadisnya sama, ayatnya sama, tapi kok bisa berbeda gitu? Ya. Ayatnya sama, hadisnya sama, kenapa bisa berbeda? Nah, di sini banyak sebenarnya literatur yang ditulis oleh para ulama. Di antaranya ada sebuah kitab karangan Profesor Dr. Tal'at Muhammad Afifi, mantan dekan Fakultas Dakwah Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Itu judulnya Adab al-Ikhtilaf al-Fiqhiyah, yaitu etika atau cara kita dalam menyikapi perbedaan pemahaman. Ini pasti ketemu perbedaan pemahaman. Ya. Nah, di situ disebutkan paling tidak ada 3 atau 4 hal kenapa kita bisa berbeda. Yang pertama adalah bisa jadi perbedaan itu karena ayat itu sendiri, karena ayat Al-Qur'an. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas, tidak perlu interpretasi, tidak perlu penafsiran. Ada di dalam Al-Quran ayat-ayat yang mutasyabihat itu yang maknanya samar-samar, sehingga disebutkan warasikhuna fil ilm, yang memahami ayat itu ada yang mewakafkannya kepada Allah, ada yang orang-orang yang rasikh dalam ilmunya. Maksudnya ayat Al-Quran itu sendiri bisa menyebabkan perbedaan-perbedaan dalam penafsiran. Yang pertama. Yang kedua, di dalam hadis Rasulullah sendiri yang kita sebutkan tadi juga bisa ada perbedaan di sana. Seperti tadi dalam Sahih Bukhari, tapi Sahih Muslim, tapi ada perbedaan di sana. Yang ketiga, pemahaman secara lughah atau kebahasaan. Yang keempat, ini singkat-singkat saja. Yang keempat adalah keahlian atau para ilmuwan dalam meneliti atau dalam mengkaji. Para rekan-rekan para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu perbedaan itu hal yang lumrah, yang lumrah yang memang Sunnatullah itu untuk kita berbeda. Nah, tentu yang paling penting adalah bukan perbedaannya itu, tapi bagaimana kita berinteraksi dengan perbedaan. Di antara kita saja ini berbeda kan. Ada yang menunya mungkin selalu makanannya umpamanya si fulan suka makan nasi, sebulan lontong, mohon maaf kita sebutkan, sebulan pecel, ya berbeda. Hobi tentu berbeda. Apalagi persoalan-persoalan yang kita sebut dalam keislaman tadi. Ada perbedaan-perbedaan. Nah, yang menariknya adalah para ulama, para ilmuwan itu sangat menjaga aturan dalam perbedaan. Itu yang melekat. Kalau teman-teman pernah mungkin ke Mesir, saya pernah belajar sekitar 4 tahun di Mesir, itu sangat banyak perbedaan-perbedaan. Tapi perbedaannya tidak kemudian menyebabkan perpecahan. Umpama kita ke Saudi Arabia, ada cara dalam beragama mungkin berbeda dengan kita di Indonesia. Ada ketika kita ke daerah yang lain, Sudan misalnya,
Dan mohon maaf, saya berikan satu contoh contoh sederhana ya. Indonesia kan kita suka pakai sarung ya. Pakai sarung kalau di Indonesia biasa. Tetapi kalau di Timur Tengah pakai sarung itu berbeda pemaknaannya. Itu ada perbedaan. Itu baru dari pakaian. Kita pakai baju batik masuk ke masjid di daerah Timur Tengah, itu lain maknanya. Kenapa? Karena baju batik itu biasanya pakai batik perempuan gitu. Tapi kalau kita biasa gitu. Nah, di Arab sana ketika baca umpama bismillah tidak dijaharkan, disirkan baca. Alhamdulillahnya baru kedengaran gitu. Tadi bahasa kecil dibacanya. Ya. Ada di tempat yang lain ada yang berkunut misalnya. Kalau salat subuh ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Kemudian masalah hitungan berapa jumlah Jumat, 40 ataupun lebih. Dan banyak hal-hal yang lain di sini saya sebutkan secara contohnya. Ada yang azan 2 kali, pakai tongkat. Kemudian masalah salat tarawih, bayar zakat fitrah dengan uang, hisab dan ru'yah, menyapu kepala, menyentuh wanita dalam berwuduk, batal wuduk apa tidak, kemudian berzikir dengan suara nyaring atau tidak, baca sayyidina. Persoalan ini kan banyak persoalan-persoalan. Mau tidak mau kita mengakui akan ada perbedaan pasti, ya kan? Apakah kemudian ketika kita berbeda menyebabkan kita harus saling bermusuhan? Tentu tidak. Tapi bagaimana perbedaan itu, kata Syekh Qaradawi, bagaimana perbedaan yang ada yang terdapat dalam berbagai macam literatur keilmuan dalam bidang fikih, dalam bidang tafsir, dalam bidang hadis yang begitu luas menjadi khazanah. Khazanah itu perbendaharaan yang begitu luas. Di sana nampak bagaimana para ilmuwan Islam itu begitu detail dan berusaha dengan sungguh-sungguh berijtihad mereka, melahirkan, memunculkan ide-ide yang kreatif sehingga kita hari ini ada kemudahan-kemudahan. Bayangkan contoh sederhana, kita umpamanya melaksanakan ibadah haji, umrah. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, lamastumun nisa, menyentuh wanita yang tidak, maksudnya harus pakai lapik. Kalau tidak pakai lapik jatuh wuduknya. Tapi kalau kita tawaf umpamanya, ini terbuka pasti bagian tangan, pasti akan terkena perempuan itu. Pasti akan ada kemudaratan kalau memang kita harus berwuduk sampai selesai. Nah, ini ada jalan keluarnya. Makanya khazanah keilmuan para ulama itu kalau kita lihat luar biasa sekali. Syekh Qaradawi memandang perbedaan khazanah. Bahkan beliau menyatakan kalau seseorang meneliti, melihat bagaimana kesungguhan para peneliti itu dalam menilai atau dalam mengkaji keislaman itu. Makanya dalam Islam mazhab fikih itu luas sekali. Dalam tafsir juga banyak sekali penafsiran. Bahkan dari masa dulu Imam At-Tabari, Imam Ibnu Katsir, sampai sekarang bahkan ada Syekh Abdul Rauf Singkil, bahkan ada Profesor Hasbi Siddiqi, bahkan ada Profesor Quraisy Shihab, belum selesai ditafsirkan. Kalau kita punya kapasitas keilmuan menafsirkan, ya monggo. Tapi ingin kita sampaikan, tidak kering Al-Quran itu untuk ditafsirkan. Ya, jadi perbedaan merupakan khazanah. Sehingga salah seorang ulama juga, Hasan Al-Banna, menyatakan penyebab umat Islam itu hancur adalah karena perpecahan. Ya, disebutkan karena perpecahan atau karena perbedaan tadi. Tapi penyebab mereka kuat, mereka itu bisa tangguh, bahkan bisa mengkhawatirkan musuh-musuhnya di luar Islam, itu apabila mereka menghadirkan cinta dan persaudaraan. Kita bisa berbeda, tapi dalam perbedaan itu ada ukhuwah Islamiyah. Ada yang mengikat kita sesama Islam, ada namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan atas dasar keislaman. Ada yang mengikat kita, mungkin kita tidak satu keyakinan dalam berbangsa bertanah air. Mungkin di Indonesia ada umat non muslim yang juga hidup berdampingan. Ada Konghucu, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu.
Tapi ada mengikat ukhuwah wataniyah, persaudaraan atas dasar kebangsaan. Artinya kalau ada yang kemudian ingin menyerang mereka secara kenegaraan, kita wajib untuk membela. Atau dengan kasus kemanusiaan seperti yang terjadi di Palestina umpamanya, jangan lihat dalam kacamata sebagai seorang muslim. Kita muslim, alhamdulillah, kakek-kakek kita muslim, alhamdulillah. Tapi tidak sebagai muslim pun melihat kasus yang demikian dirajut dengan ukhuwah insaniyah, persaudaraan atas dasar kemanusiaan, insan. Jadi tidak perlu menjadi seorang muslim walaupun kita muslim dalam melihat pembunuhan anak-anak ataupun yang tidak berdosa, sehingga kita tidak berani untuk membuka akses-akses itu. Kenapa? Karena kemanusiaan kita itu tersakiti. Nah, ini contoh misalnya, contoh yang kita sebutkan bahwa bagaimana perbedaan itu saling menguatkan. Umpama, mohon maaf, sebuah ruangan untuk menjadi sebuah ruangan yang kokoh kan ada semennya, ada pasirnya, kemudian ada tiangnya, ada atapnya, ada lantainya. Kan tidak bagus semua bangunan semuanya atap atau semuanya tiang semua, tidak jadi bangunan. Maka disebutkan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, itu Allah Ta'ala ciptakan. Min dzakarin wa untha, ada laki-laki ada perempuan. Dari abina Adam, dari masa Nabi Adam dan sampai akhir zaman. Jadi ya, kita berikan contoh sederhana. Ini contoh yang terakhir ya. Ada yang menarik. Apa yang menarik? Ada 3 cara para ulama kita itu dalam, atau para ilmuwan kita itu menyikapi perbedaan. Yang pertama adalah dalam makalah sederhana, nanti saya sampaikan ke Bapak Ivandi, ada Bapak Ketua kita. Ya, Pak Seki ya. Jadi yang pertama, para ulama itu dalam berbeda saling memuji. Ini etika kita ketika berbeda, kita memuji. Contoh nih, ini orang-orang besar. Imam Malik, ada yang kenal Imam Malik? Imam penduduk Madinah, orang yang membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghabiskan usianya untuk membaca hadis Rasulullah. Bahkan beliau disebut dengan Amirul Mukminin hadis, menghafal lebih dari 600.000 hadis, sama dengan Imam Bukhari ya, dan Imam Ahmad. Jadi Imam, Masya Allah, Imam Malik bin Anas menyatakan begini cerita beliau. Beliau kan berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Kata Imam Malik, kalau Abu Hanifah mendebat saya atau menyatakan bahwa sebahagian tiang itu emas, sebahagiannya perak, maka beliau laqama bi hujjati, akan mampu mendatangkan hujjah-hujjah, logika-logika beliau untuk meyakinkan apa yang beliau sampaikan. Ini pujian seorang imam besar, Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, kepada Imam Abu Hanifah. Malik di Madinah, Abu Hanifah di Kufah, di daerah Irak. Bahkan Imam Syafi'i menyatakan, kullu man jaa, orang-orang yang datang setelah Abu Hanifah, ayalun ala kutubihi, berhutang budi kepada kitab-kitabnya Abu Hanifah, karena beliau orang yang pertama menyusun dalam kitab fikih, dalam kitab tauhid juga, Fiqhul Akbar di antaranya. Jadi Imam Abu Hanifah. Juga demikian Imam Malik dipuji oleh muridnya Imam Syafi'i. Kalau disebut ulama, maka Malik adalah bintangnya para ulama. Pujian. Mereka berbeda ini. Imam Malik, mazhabnya Maliki, berbeda kontan dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i kan dalam mazhab Syafi'i mesti baca bismillah, jaharkan. Kalau mazhab Malik bahkan tidak baca bismillah sama sekali. Tapi ini beliau sampaikan demikian pujiannya. Jadi bagaimana ketika kita berbeda tapi bisa memuji? Ini akhlak ataupun etika dalam perbedaan. Itu yang pertama. Jadi berbeda, para ulama itu saling memuji. Kemudian yang kedua juga mereka saling menghargai di antara para ilmuwan. Kenapa? Karena perbedaan itu bukan atas dasar hawa nafsu, bukan atas kepentingan pribadi mereka, enggak. Perbedaan itu karena landasan ketika mereka menggali atau beristihad, berupaya mengistimbat hukum, menggali hukum sampai pada kesimpulan A ataupun B misalnya. Jadi atas dasar keilmuan,
Maka kalau atas dasar keilmuan tidak ada yang disalahkan. Tentu dengan kesungguhan tadi. Makanya pernah disebutkan bahwa Imam Syafi'i, kenal Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir tahun 150 Hijriah. Beliau lahir, Imam Abu Hanifah wafat 150, beliau lahir 150 204. Banyak literatur Al-Um, kitab beliau Ar-Risalah. Tapi Imam Syafi'i ini pernah beliau salat di wilayahnya Abu Hanifah, dekat kuburan beliau. Abu Hanifah beliau tidak baca kunut, bahkan memandang hadis-hadis kunut tidak menjadi pegangan. Imam Syafi'i tidak berkunut. Kenapa? Ditanyakan kenapa lupa Imam? Tak, saya tidak lupa. Tapi saya menghormati Imam Abu Hanifah. Nah, bagaimana menghormatinya itu? Bukan hanya hidup, ketika wafat Imam Abu Hanifah masih dihormati. Ini namanya etika dalam perbedaan. Kemudian yang terakhir adalah para ulama, para ilmuwan itu, ini puncak daripada menyikapi perbedaan. Puncak daripada menyikapi perbedaan. Rasanya tidak ada lagi yang berada di atas ini. Mendoakan orang yang berbeda. Ini puncaknya. Bagaimana pahamnya? Jadi Imam Ahmad itu ditanya oleh orang kepada anaknya, berapa Imam Ahmad itu hafal hadis berapa? 300.000 hadis lebih, 600 lebih, alfin 1 juta hadis sepertinya Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga beliau menyusun sebuah kitab namanya Kitab Al-Musnad, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Cetakan sekarang Muassasah Risalah di Beirut itu sekitar 55 jilid. Satu jilidnya sekitar 600 halaman. Bayangkan saja. Ditahqiq atau diedit oleh Syekh Al-Allamah Al-Muhaddis Syu'aib Al-Arnaud dan teman-teman beliau. Tapi ingin kita sampaikan, Imam Ahmad ini pernah berguru kepada Imam Syafi'i. Jadi kalau Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, berguru kepada Imam Malik, Imam Syafi'i di antara muridnya Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, tapi tiga-tiganya berbeda. Tiga-tiganya punya mazhab sendiri-sendiri. Imam mazhab Hambali, Imam Malik Maliki, Imam Syafi'i mazhab Syafi'i. Kalau ingin kita petakan wilayah lagi, mungkin Maliki itu daerah Afrika sana, Mesir Afrika itu mazhabnya mazhab Maliki. Maroko, kotanya Ustaz Abu Samad itu. Imam Hambali banyak di Saudi Arabia. Imam Syafi'i banyak di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia dan semuanya. Tapi apa yang terjadi? Imam Ahmad bin Hanbal mendoakan Syafi'i selama 40 tahun. 40 tahun. Setiap salat beliau mendoakan Syafi'i gurunya. Bayangkan tuh. 40 tahun ini imam menghafal 1 juta hadis. Solehnya luar biasa. Kalau Al-Qur'annya mungkin seperti baca Fatihah. Saking lancarnya Al-Qur'an Imam Ahmad bin Hanbal. Dan beliau mampu menahan ketika Mu'tazilah menyatakan mesti Al-Qur'an itu makhluk ataupun tidak. Beliau bertahan bahkan puluhan tahun, lebih dari 10 tahun di penjara, Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad ini mendoakan Syafi'i 40 sanah, 40 tahun, setiap selesai salat mendoakan gurunya. Sampai anaknya bingung melihat, sampai tanya, bagaimana maksud Syafi'i itu, bagaimana, kenapa harus didoakan terus? Kata Imam Ahmad, kana Syafi'i kasyamsi lid dunya wal afiyah lil badan. Syafi'i itu seperti matahari dunia dan kesehatan bagi tubuh. Imam Syafi'i ketika beliau keluar dari Irak, beliau pernah di Irak, keluar, katanya tidak ada orang yang saya tinggalkan lebih alim, lebih faqih, lebih zahid, lebih wara' melebihi daripada Ahmad bin Hanbal. Memuji muridnya dipuji. Bahkan disebutkan, kalau saya cerita dalam buku saya, dalam Al-Um, telah menceritakan kepada saya orang terpercaya, maksudnya agamanya, kredibilitasnya, itu maksudnya Ahmad bin Hanbal. Bahkan beliau sampaikan, kalau nanti ada hadis yang tidak sampai kepada saya, sampaikan, karena beliau tahu Ahmad bin Hanbal lebih menguasai hadis daripada Imam Syafi'i. Sehingga ada ucapan beliau, idza sahal hadis fahuwa mazhabi. Kalau hadis itu benar, maka itu adalah mazhab saya.
Ini kata Imam Asy-Syafi'i. Tapi ala kulli hal kita sampai pada closing statement kepada bagian yang terakhir. Karena tadi Bapak Ketua State Muhammadiyah, dia sudah memberikan pengantar. Pengantar sudah sangat mengarah juga bahwa bagaimana perbedaan itu bisa menguatkan kita. Kalau sebuah bangunan terdiri dari berbagai macam elemen sehingga kokoh, kuat, ya. Dan perbedaan itu sebuah keniscayaan, sebuah sunnatullah pasti terjadi. Tapi di atas dari itu persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, toleransi, mendoakan, saling memuji, menyayangi, maka demikian perbedaan itu akan menjadi sebuah khazanah yang begitu luas, bahkan menjadi kekayaan tersendiri bagi umat Islam. Dan ini tentu harus kita coba tanamkan, kita coba upayakan demikian. Mudah-mudahan agama yang kita yakini sebagai agama yang rahmatan lil alamin, sebagai agama yang sudah dilegislasi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi solusi kapanpun, salihun likulli zaman, menjadi layak bagi seluruh waktu kapanpun. Agama menjadi solusi dan kita menjadi figur daripada solusi tersebut. Mungkin secara sekilas demikian yang kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, karena memang pertemuan hari ini persiapan tidak lama, karena saya sampaikan ada agenda ceramah suling pada besok insyaallah di Munasah atau Musalah Nurul Iman Gelumpang Payung. Jadi saya hubungilah beberapa, termasuk Bapak Ifandi menyatakan kita atas inisiatif tentunya bersama sampaikan kuliah umum. Jadi Masya Allah sudah terlaksana pada hari ini. Tentu kekurangan di sana sini karena persiapan kita mungkin tidak maksimal, tapi saya sangat bahagia bisa berada membersamai rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi State Muhammadiyah Abdiyah yang semangat pada hari yang berbahagia ini dengan persiapan, walaupun hari ini sebenarnya hari libur gitu, hari Sabtu ya, Sabtu apa Minggu? Sabtu ya. Dengan suasana mungkin mohon maaf nggak ada cucian yang masih numpuk mau nyuci gitu, tapi sempat menyempatkan diri. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Kalau memang ada sesi tanya jawab disilakan, kalau tidak ada ya mudah-mudahan yang kita sampaikan tadi sudah membuka sedikit cakrawala, karena memang ilmu demikian. Kata imam menutup closing statement, Imam Syafi'i menyatakan begini, dan semua imam sama redaksinya, ra'yi sawabun wa yahtamilu khata'. Pendapat saya, pandangan saya benar, tapi mungkin untuk salah, untuk keliru mungkin. Wa ra'yu ghairi khata'un wa yahtamilu shawab. Pendapat orang lain, pandangan orang lain bisa jadi keliru, tapi terbuka kemungkinan untuk benar. Jadi marilah kita kembalikan semuanya kepada pemahaman yang utuh, yang menyeluruh, sebagaimana pesan Rasulullah, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kalian dua hal, ma in tamassaktum bihima, kalau kalian menjadikan keduanya sebagai pegangan, lang tadillu abada, kalian sekali-kali tidak akan tersesat. Kitab Allah, yaitu kitab Allah, Al-Quran yang begitu luas, wa sunnata nabihi, dan sunnah Rasulnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan demikian dulu. Kita kembalikan kepada Bapak moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.